Hatiku mengasihi, hatiku mengasihi, hatiku ingin mengenalmu, ingin mengerti. Tuhan, kau lihat isi hatiku, hatiku mengasihi, hatiku mengasihi, hatiku ingin mengenalmu, ingin mengerti. Tuhan, kau lihat isi hatiku, Tuhan, kau lihat isi hatiku. Ini hati kami Tuhan, dan ini waktu yang Tuhan berikan. Kami bersyukur buat kesempatan ini. Saatnya kami mendengar firman-Mu. Biarlah firman Allah boleh menjadi kekuatan kami, sehingga firman Allah yang boleh memberikan kami kekuatan setiap hari. Kami serahkan waktu ini berfirman Tuhan, akan kuasa Roh Kudus-Mu menjadi bagian kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Kita bersyukur atas kebaikan Tuhan, atas kemurahan Allah setiap hari. Kita alami Tuhan setiap hari, kita rasakan Tuhan setiap hari, kita menikmati lagi kebaikan Tuhan. Begitu banyak orang-orang yang di sana sakit, begitu banyak orang-orang yang mengalami masalah. Kalau kita ada, kalau kita masih sehat, itu karena kemurahan Tuhan. Firman Allah yang akan saya sampaikan pada saat ini, saya akan memberikan tema tentang melihat hati. Ya, tidak semua orang yang melayani Tuhan itu cinta Tuhan. Tidak semua orang yang datang di dalam beribadah itu ada kesungguh-sungguhan. Tidak semua orang yang terus datang kepada Tuhan itu belum tentu motivasinya benar. Nah, kita akan bahas yang menjadi WL, yang menjadi pemain musik dan lain sebagainya, belum tentu mereka itu sungguh-sungguh kepada Tuhan. Belum tentu mereka itu cinta dengan Tuhan. Bisa saja mereka WL, mereka singer, mereka melayani Tuhan karena memang diberikan jadwal dan tugas pada saat itu. Jangan salah. Mungkin kita tertipu secara manusia, tapi Allah tidak pernah bisa ditipu oleh siapapun. Jadi Allah melihat hati kita. Apakah kita melayani Tuhan? Apakah kita melakukan sesuatu dengan sungguh-sungguh untuk kemuliaan Tuhan? Nah, bisa saja karena tugas dan karena mereka karena mempunyai talenta, bisa saja mereka melayani Tuhan. Tapi belum tentu mereka sungguh-sungguh kepada Allah. Nah, kenapa saya berikan tema tentang hati? Karena cinta dan kasih itu adanya di hati. Haleluya. Tuhan tidak hanya melihat pencapaian, Tuhan tidak melihat skill dan talenta yang ada. Saudara, mungkin waktu engkau menyanyi, mungkin waktu engkau memain musik, luar biasa. Luar biasa. Tetapi Tuhan bukan hanya melihat demikian. Lebih dalam lagi, Tuhan melihat hati kita, pribadi lepas pribadi. Kembali saya katakan bahwa apakah engkau sebagai WL, apakah engkau sebagai pemain musik, apakah engkau sebagai singer, apakah engkau sebagai penerima tamu, kolektor, bahkan engkau sebagai jemaat yang datang kepada Tuhan. Tuhan tahu motivasimu. Tuhan tahu apakah engkau sungguh-sungguh mencintai Tuhan atau seperti apa. Apakah hati kita sungguh dan tulus datang benar-benar melayani Tuhan.
hanya saudara dan Tuhan yang tahu. Tuhan melihat motivasi kita. Tuhan melihat apalagi? Tuhan melihat alasan kita melayani Tuhan. Apakah kita ini memang benar-benar dari hati kita yang paling dalam melayani Tuhan? Apakah ketika kita melayani Tuhan ini benar-benar mempunyai kerinduan untuk melayani Tuhan? Atau sebaliknya? Ada beberapa yang akan kita bahas saat ini tentang hati, seperti apa yang diinginkan Tuhan di dalam melayani Tuhan. Yang pertama, hati yang tulus dan bersih. Kita harus tahu bahwa Tuhan itu baik sama siapa saja. Tuhan baik siapapun saja. Orang yang banyak berdoa, orang yang lagi baca Alkitab, orang yang suka menolong orang, tidak masalah. Tetapi di dalam Mazmur 37 ayat pertama, Mazmur Asaf, sesungguhnya Allah itu baik bagi mereka yang tulus hati, bagi mereka yang bersih hati. Banyak orang-orang yang berdoa, doanya bagus-bagus, tetapi itu apakah itu memang dari hati yang tulus? Apakah itu memang dari hati yang bersih? Atau karena supaya dilihat orang, karena supaya lebih hebat dan lebih bagus? Yang Tuhan tahu, bahkan Alkitab berkata di dalam Mazmur 71 ayat pertama itu adalah yang Tuhan lihat hati kita. Apakah hati kita waktu kita melayani Tuhan itu bersih, tulus, atau seperti apa? Apa itu hati yang tulus dan bersih? Melakukan sesuatu apapun tanpa pamrih. Apa itu pamrih? Pamrih itu berharap sesuatu yang tersembunyi kelihatannya baik. Ya, ini contoh. Saya akan memberikan contoh yang lagi kampanye atau lagi pertanyaan. Begitu peduli sekali bila ada sesuatu yang sedang dibutuhkan oleh masyarakat. Mereka datang kepada masyarakat langsung turun tangan. Ketika ada sesuatu hal langsung disponsori, diberikan sembako. Haleluya. Menurut saudara berharap pamrih enggak ya? Mereka berharap yaitu harus juga masyarakat mendukung, supaya mereka didukung, supaya mereka menang. Ini namanya bukan hati yang tulus, bukan hati yang bersih, tetapi hati yang penuh dengan kemunafikan, hati yang dipenuhi dengan sandiwara belaka. Dan hal ini juga masuk di dalam gereja Tuhan. Banyak orang-orang yang datang di gereja itu adalah orang-orang munafik. Banyak orang-orang yang datang di gereja itu orang-orang yang salah motivasi. Banyak orang-orang yang datang di gereja itu bukan untuk bersyukur apa yang mereka terima, tetapi banyak orang-orang yang datang di gereja itu dengan satu alasan, supaya Tuhan memberikan jalan keluar kepada masalah mereka, dan selesai itu khotbah. Nah, ini satu contoh di dalam Alkitab, di dalam Matius 15 ayatnya yang ke-8 dan ke-9. Kita akan melihat bagaimana bangsa Israel pada saat itu sedang mereka ada di bait Allah. Mereka sedang memuji Tuhan. Mereka sedang beribadah secara manusia. Mungkin hebat mereka memuji Tuhan. Tetapi Tuhan katakan, apa yang Tuhan katakan di dalam Matius 15 ayat 8 dan 9. Bangsa ini memuliakan aku dengan bibirnya, padahal hatinya kenapa? Hatinya jauh daripada aku. Hati mereka sesungguhnya bukan di dalam bait Allah itu. Hati mereka sebenarnya bukan tertuju kepada Tuhan, tetapi hati mereka jauh. Saya tidak tahu, dan Alkitab tidak juga menulis berapa jauhnya hati mereka, entah 10 km atau kemana hati mereka. Tapi Alkitab jelas berkata bahwa hati mereka bukan di situ.
Percuma mereka beribadah kepadaku. Kenapa? Sedangkan ajaran yang mereka ajarkan adalah perintah manusia. Percuma, sia-sialah mereka beribadah, sia-sialah mereka melayani Tuhan. Kenapa? Karena hati dan pikiran mereka tidak tertuju kepada Allah. Mereka hanya bersandiwara. Ini yang menjadi persoalannya. Ini yang menjadi masalahnya. Mungkin saja kita tertipu dengan pelayanan mereka yang hebat. Mungkin saja kita tertipu dengan puji-pujian yang luar biasa mereka bawa. Yang luar biasa suara mereka halus. Pemain musik yang mahir. Bisa saja kita tertipu. Tapi Tuhan melihat orang yang memang benar-benar melayani Tuhan dengan tulus, ikhlas, sukarela, segenap hati, dari hati yang paling dalam, mempunyai kerinduan, mempunyai kehausan untuk melayani Tuhan. Kolose 3 ayat 23. Alkitab berkata, apapun yang kamu perbuatlah dengan segenap hati, seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Segala sesuatu yang kita kerjakan, bukan hanya pada saat kita melayani di gereja, tetapi segala sesuatu yang kita kerjakan, entah engkau di dalam pekerjaanmu di kantor, entah engkau di dalam pekerjaanmu di rumah, atau dimanapun engkau bekerja, lakukanlah semuanya itu. Kerjakan, perbuatlah itu semua untuk kemuliaan Tuhan. Haleluya. Yang kedua, hati yang suci dan murni. Apa perbedaannya hati yang tulus dengan hati yang suci? Kita melihat di dalam Matius 5 ayat 8. Berbahagialah orang yang suci hatinya, karena mereka akan melihat Allah. Berarti sebaliknya, orang-orang yang tidak suci hatinya, orang-orang yang tidak bersih hidupnya, orang-orang yang tidak bersih hatinya, mereka tidak bisa melihat Allah. Berbahagialah orang-orang yang melayani Tuhan dengan hati yang tulus. Berbahagia orang-orang yang melayani dengan ikhlas. Karena Alkitab berkata bahwa mereka akan melihat Allah. Apa sih hati yang suci dan kudus itu? Di dalam hati kita tidak ada hal yang menarik atau yang kita banggakan selain Tuhan saja. Tidak ada sesuatu yang kita banggakan di dunia ini. Tidak ada sesuatu yang paling dalam yang kita kagumkan di dunia ini selain Tuhan saja. Itu namanya hati yang tulus dalam melayani Tuhan. Kenapa Tuhan melihat hati kita? Yang pertama, karena disitulah Tuhan menilai kita, bukan dengan penampilan. Orang bisa menipu kita dengan penampilan mereka dalam melayani Tuhan. Tetapi Allah tidak bisa ditipu apapun. Allah melihat seberapa kita sungguh-sungguh, setuluskah hati kita melayani Tuhan. Tuhan tahu hati kita yang paling dalam. Apakah kita benar-benar mempunyai motivasi untuk benar-benar melayani Tuhan. Yang kedua, kenapa Tuhan melihat hati kita? Karena disitulah terpancar kehidupan. Alkitab berkata di dalam Amsal pasal keempat ayat 23. Jagalah hatimu dari segala kewaspadaan, karena disitulah terpancar kehidupan. Jagalah, kenapa kita harus menjaga hati? Karena hati ini sangat sensitif. Itu sebabnya hati kita harus benar-benar dijaga. Jangan sampai dikotori oleh sampah-sampah, oleh hal-hal yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Tetapi bagaimana kita harus menjaga hati kita supaya hati kita senantiasa tertuju kepada Allah. Dan yang terakhir, kenapa Tuhan melihat hati? Karena disitulah Tuhan ada. Itu sebabnya marilah kita melayani Tuhan dengan setulus hati. Marilah kita melayani Tuhan tanpa ada motivasi-motivasi yang lain. Tetapi marilah kita melayani Tuhan dengan sungguh-sungguh. Saya percaya ketika kita sungguh melayani Tuhan,
Ketika kita benar-benar melayani Tuhan dari hati kita yang paling dalam, dari hati kita yang murni, dari hati kita yang bersih, saya yakin pelayanan kita menjadi berkat dimanapun kita berada. Puji Tuhan, melalui kebenaran firman Tuhan ini, kita sebagai hamba-hamba Tuhan, sebagai jemaat-jemaat Tuhan, bahkan sebagai pelayan-pelayan Tuhan, apapun pelayanan kita, mari kalau hati kita masih kotor, mari kita tinggalkan hati kita. Mari kita mohon pengampunan sama Tuhan. Dan ketika kita melayani lagi ke depan, kita mengalami satu hal-hal yang dahsyat. Kenapa? Karena hati kita tulus dan murni di hadapan Tuhan. Puji Tuhan. Tuhan berkati semua. Amin.